Halo Sobat Dipa, pada diskusi kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan konsep work-life balance. Upaya untuk memiliki keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan dunia pekerjaan. Sekarang digadang-gadang upaya untuk bagaimana kita mencapai produktivitas kerja tetapi hidup yang lebih berkualitas. Jangan sampai nanti kehidupan kerja mempengaruhi kehidupan pribadi atau kehidupan pribadi mempengaruhi performa kehidupan kerja gitu. Iya, apalagi setelah zamannya COVID itu ada konsep bekerja dari rumah sehingga membuat orang itu di rumah ya bekerja. Ke bawah sampai di suasana sekarang ya, orang di rumah masih pegang HP, ngurusi pekerjaan dan sebagainya, terlebih punya pimpinan yang menuntut untuk kapanpun siap ketika kita ada tuntutan pekerjaan atau ada berkaitan dengan pekerjaan yang mendadak gitu. Memang ini kebentur dengan tipe-tipe orang yang workaholic ya Pak ya, orang-orang yang emang senang kerja, dan ada orang-orang yang memang senang dengan kerja tuh ada. Jadi dia kemudian terlena gitu ya, masuk di kehidupannya dia tuh nggak ada batasan antara waktu jam bekerja dengan jam memang dia untuk istirahat, atau terutama untuk keluarga ya, kalau orang-orang yang sudah di usia memasuki ada istri, ada anak gitu. Iya. Cuma ternyata work-life balance ini punya beberapa karakteristik yang ternyata sifatnya ini tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi sifatnya sangat subjektif. Kemudian per individu pun itu menyesuaikan dengan waktu dan kondisi yang tidak bisa disamakan. Misalnya saya waktu masih muda memenuhi tentang kebutuhan hidup, berbeda dengan ketika saya sudah badannya tidak sesegar dulu ketika bekerja begitu. Karakteristik work-life balance itu dinamis dan tidak bisa disamakan. Kadang orang anak-anak muda sekarang kan konsepnya adalah 50-50. Padahal kan bisa jadi tidak 50% pekerjaan, 50% kehidupan pribadi, tapi bisa jadi kamu 70%, 30%, mungkin saya 80%, 20%, tapi itu tipe kategori ideal versi saya dan versi ideal versi kamu gitu. Jadi subjektif dari pribadinya, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi diri sendiri. Memang kalau kita bekerja atau menjalani kehidupan deh ya, bukan bekerja ya, kita itu kan tetap perlu mempertimbangkan bagaimana kondisi diri kita ya, baik itu kondisi fisik maupun kondisi psikologis gitu. Karena kerja yang ditabrak terus itu tentu akan berdampak pada kesehatan tubuh kita juga gitu loh Pak, entah tubuh entah psikologis lah ya. Tapi kalau sama sekali kita menyepelekan pekerjaan, tentu kita kan akan terdampak di finansial, kemudian juga kita tidak dipercaya untuk membuat portofolio yang baik. Tentu kan kita harus mempunyai reputasi baik ya Pak di tempat kerja, sehingga memang harus mempertimbangkan hal-hal itu. Jangan sampai kalau misalnya oke lah kita masuk di kondisi fisik umur 30-an gitu ya, beda kan ya Pak dengan waktu usia 20. Tapi terus karena kita mendahulukan kondisi tubuh kita, lalu kita jadi mengurangi jam kerja, lalu kita mengabaikan kerjasama yang ada di kantor begitu ya, itu juga kan nggak oke. Atau misalnya karena kita senang, bukan hobi ya Pak. Kalau hobi itu ternyata kalau saya baca di literatur, hobi itu harus berbeda dengan rutinitas yang biasa kita lakukan. Nah kita nggak bisa bilang kerja itu hobi. Kesenangan bisa. Kesenangan aja, memang passionnya untuk itu. Ada orang-orang yang tidak bisa kita pungkiri senang kerja, senang dapat uangnya, senang berkutat dengan hal, mungkin pekerjaannya dia memang menyenangkan buat dia gitu ya. Tapi jangan sampai kesenangan itu membuat kita tuh lupa mengurus fisik, ya kan? Bisa aja orang kerja kan makan seenaknya aja gitu kan ya, tidur seenaknya aja. Padahal tubuh kita kan butuh hak-hak itu, hak untuk istirahat, hak untuk mendapatkan asupan yang baik gitu ya. Dan juga kalau sekarang sih berarti karena isu kesehatan mental ya, jangan sampai kita menyepelekan kondisi kesehatan mental kita juga gitu sih pada intinya. Jadi manusia dianggap sehat itu ketika dia bisa produktif. Nah produktif itu ya kalau di usia dewasa muda, dewasa madya, dewasa akhir tuh kan masih
terhubung dengan menghasilkan uang ya Pak ya. Kalau misalnya dengan kita terlalu banyak berleha-leha, terus kemudian kita tidak menampilkan produktivitas yang baik, kita ya saya maunya yang paling utama adalah kesehatan mental saya gitu. Lalu kemudian itu membuat kita tidak memberikan performa yang baik untuk pekerjaan kita, ya itu juga sebetulnya nggak work-life balance gitu. Iya, ternyata lintas generasi juga ada perbedaan memahami tentang work-life balance. Jadi kalau untuk baby boomer itu tujuan dari work-life balance adalah untuk mencapai kestabilan finansial dan keamanan. Sedangkan untuk Gen X maupun milenial itu yang dikejar adalah waktu luang bersama orang tersayang. Sedangkan bagi teman-teman Gen Z adalah keseimbangan untuk dirinya sendiri kayaknya ya kalau Gen Z ya. Kesehatan mental, kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Iya, soalnya kan memang sejauh ini sih Gen Z kayaknya belum banyak yang masuk di fase berkeluarga sih Pak. Jadi memang yang dipikirkan itu bukan tentang keluarga lamanya, ayah ibu gitu, bukan, tapi tentang bagaimana dirinya ini merasa nyaman menjalani pekerjaan itu kali ya. Beda dengan milenial yang memang sudah memasuki fase dia punya pasangan, dia punya anak gitu ya. Berbeda lagi dengan boomer yang kalau boomer kan punya karakteristik tertentu ya Pak. Mereka kan peralihan dari masa susah di zaman perang dunia, kalau di Indonesia berarti masa penjajahan yang emang kesulitan mencari uangnya tuh sangat tinggi. Mereka ingin lepas dari situ, jadi apapun ya ayo dilakuin gitu. Yang penting saya punya uang gitu kan ya, merasa aman di situ. Perasaan aman. Jadi ya memang harus dilihat karakteristiknya. Tapi yang jelas tidak bisa dan tidak adil juga gitu ya kalau misalnya salah satu atau kita tuh membuat yang penting saya senang saja. Senangnya ini kan beda-beda ya. Senang mencari uang, senang passionnya terpenuhi atau apa gitu. Senangnya ini yang kemudian mesti dibantu gitu loh pengarahannya kemana. Atau yang penting itu saya senang saja. Enggak kan? Kita kan tetap punya hak dan kewajiban kan? Ya, karena dari diri kita itu melekat banyak peran sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan. Ketika kita fokus bekerja, otomatis hak dan kewajiban orang di sekitar kita yang berkaitan dengan kita kan akan terenggut haknya kan gitu. Work-life balance ini penerjemahannya berbeda-beda baik lintas generasi maupun situasi antara satu orang dengan orang lain, atau bahkan dalam diri kita yang dulu dan yang sekarang disesuaikan dengan kebutuhan. Itu memunculkan beberapa hal berkaitan dengan kontradiktif. Yang jelas kan memang harus ada satu nilai yang dipegang Pak, agar individu itu tetap sehat gitu loh. Dia tetap produktif, menghasilkan finansial, uang gitu ya, karya gitu ya. Pekerjaan itu kan juga sebetulnya karya ya. Tapi dia tidak mengenyampingkan kehidupan pribadi, pada intinya sih begitu. Nanti kalau penerjemahannya mau dibuat lebih detail ya, tiap orang berbeda, akan kembali ke orangnya. Tapi untuk menjadi pakem yang kita bahas gitu loh, biar orang-orang juga tahu value-nya work-life balance tuh, prinsipnya tuh kayak gini gitu. Jadi konsepnya adalah keseimbangan antara orang di sekitar kita untuk pemenuhan haknya ya, berarti ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua ya jangan sampai haknya anak terenggut karena kita bekerja. Sebagai pasangan juga, sebagai pribadi juga kan ya. Iya, sebagai pribadi itu kita memperhatikan kesehatan kita, kesehatan fisik, kesehatan mental. Fokusnya di situ. Cuma jangan disalahartikan, oh iya saya harus punya waktu pribadi, me time saya yang harus 50-50. Kemudian setelah di luar jam kerja ya terserah saya isi mau diganggu gitu ya. Iya, di kamar main HP, main game, scroll TikTok, nongkrong sama teman-temannya. Bukan begitu juga konsepnya. Karena sebetulnya membuat seimbang untuk tubuh kita itu kan juga tadi Bapak bilang ada kewajiban sama hak. Tubuh kita itu juga punya hak Pak. Hak untuk tadi saya bilang pertama mendapatkan waktu istirahat yang baik, kedua mendapatkan asupan yang baik untuk seluruh tubuh ini ya, terutama otak. Nah, otak itu juga punya hak untuk mendapatkan interaksi dengan orang lain. Kalau kita ngobrol itu kan jauh lebih sehat dibandingkan kita berinteraksi dengan gadget kita sendiri dan waktu kita sendirian gitu. Jadi jangan sampai berpikir untuk membuat work-life balance terjadi pada diriku harus ada me time yang sangat panjang, misalnya di akhir pekan gitu ya, yang saya nggak bisa diganggu siapa-siapa. Itu juga sebetulnya malah justru menimbulkan stres tersendiri. Stres karena perasaan bersalah,
Di work life balance itu kan ketika kita memang akan mengambil waktu untuk beristirahat, kita pelajari juga istirahat yang benar tuh kayak gimana sih gitu. Iya, konsep awalnya dari work life balance ini adalah upaya untuk merilis stres kita menghadapi tuntutan pekerjaan. Ya, tuntutan dunia, tuntutan kehidupan gitu ya. Nah, ini juga persepsi tiap orang beda-beda, karena ternyata ada orang yang ketika menghadapi pekerjaan itu merasa tertekan sekali. Ada orang yang ketika berhadapan dengan pekerjaan dia punya passion dan tadi kamu bilang kesenangan. Iya, kadang ada orang tuh gini Pak, karena di rumah dia udah jenuh, entah sama pasangannya jenuh, entah sama orang tuanya jenuh, entah sama anaknya mungkin dia juga jenuh, dia datang ke tempat kerja, dia ngerasa lebih fresh karena ketemu sama orang-orang di tempat kerja. Iya. Lo pernah nggak ketemu yang kayak gini? Pernah. Ada dong. Iya. Ada. Tapi ada kasus begini, ini keluarga Pak D saya sendiri. Itu Pak D saya punya usaha spare part, kemudian kakak sepupu saya juga punya ikut sama Pak D-nya. Jadi ketika makan malam, obrolannya tuh ngobrolin spare part gitu. Nah ini yang sebetulnya mesti dievaluasi kayaknya ya. Iya, cuma mereka ketika saya makan bareng bersama mereka dengan beliau-beliau ini, matanya mereka pada berbinar-binar begitu. Saya nggak tahu itu adalah penerjemahan dari ternyata ya dalam interaksi mereka, pertama terpenuhinya interaksi antara orang tua sama anak, kemudian ada kesenangan yang mereka dapatkan. Di sisi lain ada pekerjaan yang problem solvingnya terselesaikan ketika mereka sedang membahas begitu. Tapi ya mesti hati-hati juga ya, karena memang kalau dalam penelitian terakhir nih ya, beberapa penelitian yang saya baca, kayak tadi saya bahas tentang hobi, sedikit saya bahas tentang hobi. Hobi itu sebaiknya jauh berbeda dengan rutinitas yang kita lakukan, karena otak itu tetap aja butuh beristirahat. Nah, kalau misalnya kita me time dengan diri sendiri, tentu sebaiknya sih melepaskan hal-hal itu agar tubuh kita yang sudah rutin akhirnya punya ketegangan tertentu pada rutinitas yang kita jalani itu bisa lebih rilis. Nah, kalau misalnya di meja makan kita masih ngomongin spare part karena rutinitasnya adalah tentang spare part, itu kayaknya bisa deh Pak digali lebih dalam. Apakah memang betul setiap anggota keluarga di situ menyenangi bahasan itu gitu? Itu harus digali lebih dalam. Walaupun ya oke lah kalau misalnya Bapak mengobservasi, mengamati gitu ya. Saat itu terlihat beberapa orangnya itu senang gitu. Mungkin yang dibahas kayak bisa jadi prestasi yang dihasilkan perusahaan keluarga mereka gitu, itu bisa aja. Tapi kayaknya kalau dari teorinya sih Pak, untuk bisa sehat kita perlu keluar dari rutinitas gitu. Bahkan kayak tidur itu kan ya mengistirahatkan, ya kita berbeda jauh kan dengan rutinitas yang kita lakukan. Jadi kayaknya mesti hati-hati juga tuh. Cuma kan kadang begini ya, ada orang-orang yang ketika di luar jam kerja penasaran dengan apa yang telah mereka lakukan ketika kerja. Itu yang menurut saya ada perilaku nggak sehatnya sedikit. Kerja, memang harus ada batasannya sih Pak. Cuma itu menjadi kesenangan yang pertanyaannya kan itu, apakah jadi balance? Dia tidak tertekan. Dari gini, tapi orang dari konsep awal tentang work-life balance itu dia tidak mengalami tekanan itu akhirnya. Tapi kan tadi kita sepakati sedangkan bahwa konsep awal dari work-life balance adalah upaya untuk merilis tekanan kerja. Enggak. Work-life balance itu bukan merilis tekanan kerja, tapi dia berhasil menyeimbangkan bahwa pekerjaannya dia menampilkan performa yang baik, kehidupan pribadinya itu juga dia jalani dengan baik gitu. Jadi kalau saya membaca teorinya, work-life balance itu adalah membuat kehidupan kerja tidak berpengaruh pada kehidupan pribadi, dan kehidupan pribadi itu tidak mempengaruhi performa kerja. Itu konsep yang secara teori ya Pak. Makanya tadi saya di awal kan mewanti-wanti, ada orang yang bilang dia hobi kerja. Enggak, bukan hobi kerja. Dia senang dengan kerja, tapi jangan jadikan itu sebagai hobinya gitu. Jadi bagaimana jika ada orang yang sangat passion sama, nah itu kan harus dianalisa. Penasaran gitu apa yang telah dikerjakan. Itu kan harus dianalisa Pak. Karena kan tadi ya, kalau misalnya sudah masuk usia 30, dia sudah punya pasangan, dia sudah punya anak, bagaimana kondisi orang-orang ini gitu. Dan sebetulnya sih bagaimana kondisi pribadinya dia juga ya. Kayak yang tadi makan malam bahas spare part, saya pikir saya harus, kalau saya jadi psikolog yang lagi visit ya, saya akan tanya anggota keluarga lain yang tidak terkoneksi dengan pembicaraan spare part. Istrinya yang ibu rumah tangga misal, menantunya yang ibu rumah tangga, atau anak-anak kecil, mereka akan
membahas misalnya sekolahnya, kesehariannya, bermainnya, itu perlu diteliti sih Pak menurut saya, lebih jauh ya, teliti lebih jauh. Lalu balik lagi, oke lah dia senang dengan pekerjaannya, dia kemudian bekerja, mungkin para pengusaha gitu yang jam kerjanya harus mereka atur sendiri gitu ya. Ya menurut saya jangan terjebak dengan kesenangan itu, itulah si work-life balance gitu. Ada lagi saya pernah temukan itu milenial kalau nggak salah Gen X ya, kerjanya itu hampir 14 jam atau 15 jam, tetapi ya dia Senin sampai Jumat saja. Sabtu Minggu dia nggak bisa diganggu karena dia fokus buat keluarga. Tapi setiap hari dari Senin sampai Jumat dia nggak ada waktu buat keluarga. Pembahasan mengenai work-life balance itu kan menjawab orang-orang yang workaholic ya, yang emang dia emang suka kerja gitu. Nah orang yang suka kerja itu kan bisa aja tenggelam di aktivitasnya kan. Lalu sebetulnya pasangannya tuh akan rewel, bisa jadi rewel, anaknya rewel, pasangannya rewel, tapi apakah orang yang sedang senang ini mau peka dengan mereka atau enggak gitu loh. Atau memunculkan kondisi pasangan yang problematik, keluarga yang problematik, anak yang bermasalah di kelas, di sekolah dan sebagainya ya. Atau di masa tua berantakan Pak, baik keluarganya ataupun tubuhnya sendiri karena jam kerja yang tidak diatur, tidak dikelola gitu loh. Konsep work-life balance itu tidak hanya fokus kepada yang penting saya mau rilis dari stres kerja atau yang penting saya senang aja, bukan seperti itu ya. Enggak, dia juga harus memikirkan bagaimana hak tubuhnya dia. Kan ada ya Pak orang bekerja, kalau di China tuh kayaknya banyak di informasi itu tuh. Di Tiongkok ya, bagaimana orang bekerja terus akhirnya ya sendirian terus sakit gitu kondisinya. Terus kalau orang-orang zaman dulu ya, kayak zamannya ayah saya tuh kerja nanti pulang udah malam gitu ya, akhir pekan ya karena kecapean nggak ada interaksi sama anak-anak gitu. Itu kan yang kemudian memunculkan kayaknya ada yang salah deh dengan pola ini, maka itu work-life balance muncul gitu. Tapi munculnya work-life balance itu juga terkadang memunculkan beberapa teman itu memperjuangkan work-life balance. Iya. Tetapi untuk memperjuangkan work-life balance itu, dia bertemu dengan orang-orang dari lintas generasi, terkadang tidak menerima. Perjuangan itu memunculkan stres bagi dirinya sendiri juga. Kemudian dia punya target-target tentang work-life balance itu juga memunculkan harapan ingin keseimbangan, tapi malah justru memunculkan stres. Itu kan kontradiktifnya. Karena orang di sekitarnya nggak memahami work-life balance mungkin. Ya, lintas generasi atau penerjemahan tentang work-life balance tiap orang berbeda-beda. Pasangan juga bisa begitu sih. Ketika saya memperjuangkan bahwa konsep work-life balance itu saya mau bekerja di luar pekerjaan, saya nggak mau bahas pekerjaan, ternyata circle-nya dia semuanya ketika jam istirahat bahas pekerjaan. Itu kan juga memunculkan harapan yang terlalu tinggi bagi dia tentang konsep hidup ideal. Tapi memang yang pada akhirnya yang kita pentingkan itu kan pertama diri ya, sehat fisiknya kita. Sama satu lagi kan significant others ya, yang memang ada di naungan kita kan ya. Kayak misalnya pasangan, anak-anak. Bagaimana kalau dalam keluarga itu ternyata keluarga dokter semua? Baik istrinya dokter, suaminya dokter, anak-anaknya dokter. Tadi tuh saya semua. mau membahas juga tentang kalau di circle di ring satunya kita itu ya tentang kesepakatan ring ini. Berarti tidak apa-apa dong ketika sudah ada kesepakatan dan ketika makan malam nggak apa-apa bahas masalah tema. Makanya tadi kan yang saya bilang itu adalah bertanya lebih lanjut pada orang-orang yang misalnya kalau di keluarga yang tadi Bapak sebutkan di awal ya, bagaimana dengan istrinya, apakah dia IRT atau ikut dalam manajemen spare part itu, bagaimana dengan anak-anak mereka, ini kan harus disadari sama orang dewasa Pak, orang dewasa plus kepala keluarga apalagi ya, yang bapak-bapak atau mungkin orang dewasanya ini ibu-ibu yang bekerja gitu. Yang disedihkan ketika orang itu tidak mengalami work-life balance itu adalah kelelahan kerja dibawa ke lingkungan rumah, jadi galak di lingkungan rumah, jadi teriak-teriak, jadi stres, jadi murung, jadi nggak berinteraksi, jadi terjadi isolasi gitu dari orang-orang yang ada di keluarga. Atau sebaliknya, masalah dengan keluarga dia bawa ke kantor, jadinya nggak produktif di kantor gitu. Kalau misalnya obrolannya ternyata fine, mereka bersepakat gitu ya,
Dan mereka mungkin ketika bersepakat ya kalau dokter mungkin mentertawakan pasiennya, mentertawakan kasus-kasus yang unik, lucu gitu, dan anak-anak bisa menerima itu karena mungkin sudah mampu menerima informasi begitu sih, kayaknya masih oke sih gitu. Tapi yang jelas jangan sampai di meja makan atau lagi kumpul keluarga dia sibuk gitu. Gimana ini target spare part bulan ini, bagaimana nih pasiennya, segala macam kayak gitu-gitu loh Pak. Iya, konsep work-life balance juga harus diterjemahkan dengan keberfungsian tentang keluarga atau orang-orang di sekitarnya, hak dan kewajibannya, tidak hanya tentang dirinya sendiri. Ya benar. Kemudian terkait dirinya sendiri juga bagaimana mengatur keseimbangan tubuh, kesehatannya, pekerjaan dia tidak mempengaruhi permasalahan di keluarga, maupun keluarga mempengaruhi permasalahan di pekerjaan. Gitu. Orang yang terlalu obsesif dengan pekerjaan ketika dibawa ke rumah juga ada impact-nya ya. Ada lah. Iya. Pasti anak-anak akan berbunyi sih. Mereka anak-anak kan ini ya meminta perhatiannya juga besar. Mama kerja terus gitu, atau papa mau kerja terus gitu, atau kenapa sih mesti bahas ini lagi gitu, bahas yang lain lah. Iya, karena ternyata anggota keluarga itu punya ketertarikan berbeda-beda gitu. Iya, dan punya hak juga punya sih hak Pak juga, atas perhatian gitu ya, kasih sayang dari kita gitu, bukan hanya tentang loyalitas ke perusahaan aja ya. Jadi work-life balance itu bukan hanya tentang diri kita ya. Dengan pemahaman work-life balance seperti ini kan sebetulnya mengingatkan juga untuk para pimpinan di perusahaan sebaiknya kan tidak mencuri cheating terhadap jam kerja bawahannya lah ya. Pada intinya kan tubuh kita dan keluarga terdekat kita itu memiliki hak atas diri kita itu loh Pak. Jangan sampai kita mengabaikan itu demi kesenangan kita bekerja atau sangat memperhatikan mereka dan kita mengabaikan haknya perusahaan terhadap kita gitu, nggak memberikan performa yang baik gitu. Ada juga Pak yang sudah punya insight ya, beberapa klien saya itu pulang itu sudah rilis dari tegangan yang diciptakan oleh tension yang diciptakan oleh lingkungan kerja. Entah dia makan di warung dulu kah itu, minum es dulu kah itu, ngobrol santai dulu sama temennya kah itu, pulang dalam keadaan bersih, siap ketemu anak, siap ketemu pasangan, berperan dengan lebih optimal gitu bagi keluarganya. Itu juga salah satu jalan work-life balance sih menurut saya untuk pekerja kantoran ya. Nah kalau untuk pekerja bisnis mandiri, saya pikir pengelolaannya ya ada lebih ekstra karena dia terkadang tidak ada jam kantor yang dituntut ya. Kemudian terkadang rumah itu banyak terisi barang-barang pekerjaan. Ada spare part, ada semuanya. Ya kan? Itu dia ada di rumah begitu. Terkadang malah file-file itu ada di kamar gitu. Nah, itu yang membuat sebagai pekerja mandiri itu nggak bisa membatasi kehidupan kerja sama kehidupan pribadinya. Itu yang juga berpotensi, berpeluang ya. Probabilitasnya lebih besar untuk tidak punya work-life balance itu orang-orang usaha itu dibandingkan orang kantoran ya sejujurnya kalau saya amati. Bahkan dari beberapa teman-teman saya yang merintis itu bisa tidur cuma 3 jam, 4 jam. Jangankan teman-teman Bapak, Bapak sendiri dan saya waktu merintis kan juga begitu. Iya. Kerja 20 jam, masih ditambah ngurusin anak dan sebagainya, tidur 4 jam. Iya. Pada intinya, untuk bisa menciptakan work-life balance yang sebetulnya value yang sangat positif itu, kita memang perlu keterampilan mengelola diri, perlu kesadaran. Kepekaan. Misalnya gini, kita berwirausaha, pekerjaan masuk ke rumah. Peka itu artinya lihat kondisi istri atau kondisi anak bagaimana begitu. Ya, ketika anak ternyata sudah ada tanda-tanda tidak attachment sama kita, tidak lekat sama kita gitu, atau makannya tidak teratur, anak-anak juga. Tubuh kita juga kadang punya sinyal sih Pak, sinyal capek bahwa dia butuh istirahat. Entah kaki kita pegel, entah tengkuk kita sebelah sini tegang, entah badan kita lelah, suasana hatinya itu turun, itu sebetulnya kan sinyal. Tapi orang tuh mau peka, kepekaannya itu dilanjutkan enggak dengan melakukan sesuatu gitu loh. Ada orang-orang yang tabrak aja, pakai logika aja, enggak kayak ini baik-baik aja masih bisa, nanti tiba-tiba sakit, entah tipes,
entah depresi, entah GERD, kayak gitu-gitu. Itu yang orang tidak peka, tidak aware, tidak mau aware sih, saya pikir, bukan tidak aware, tidak mau aware. Oke. Gitu. Jadi ya kalau Bapak tanya kesimpulannya, manusia tuh boleh senang sama pekerjaannya, tapi selain pekerjaan, kita juga dihadapkan dengan hak orang lain terhadap diri kita ya, terutama keluarga. Hak kita sendiri nih, hak tubuh kita sendiri untuk dikelola, diurus gitu. Dan juga kalau punya masalah keluarga, ya diselesaikan di rumah, jangan sampai itu mengganggu performa kerja di perusahaan tempat kita bernaung atau di bisnis yang kita lakuin gitu. Ya, mungkin itu diskusi kita kali ini berkaitan dengan work-life balance, semoga bermanfaat. Ya.